Bismillahirrahmanirrahim. Serial Setitik Info kali ini judulnya adalah Jejak Supranatural, Deret Fibonacci, Rasio Emas, Filter Kompleksitas. Siapa Fibonacci? Ya. Leonardo da Pisa atau Leonardo Pisano itu adalah nama awal dari Fibonacci. Ya. Fibonacci adalah seorang matematikawan tersohor di Italia. Ia dikenal sebagai penemu ya bilangan Fibonacci. Ya. Dan selain itu dia juga berperan dalam mengenalkan sistem penulisan dan perhitungan bilangan Arab ke dunia Eropa. Ya. Nah, nama Fibonacci itu sebenarnya berasal dari bapaknya ya, yang mempunyai nama alias Bonacci ya. Nah, kemudian anaknya ini, Leonardo da Pisa ini, kemudian sering disebut sebagai Fibonacci atau anak dari Bonacci. Nah, seperti itu. Deret Fibonacci, ini kalau dilihat sepintas memang kelihatannya ya tidak ada istimewanya gitu. Dimana deretnya itu mempunyai rumus ya, AN sama dengan AN min 1 plus AN min 2 ya, dan seterusnya gitu. Nah, namun demikian nanti akan diketahui bahwa deret tersebut mempunyai kekhasan atau keunikan ya, yang sangat spesifik ya, yang kemudian itu teraplikasi dalam berbagai fenomena biologi maupun rekayasa teknologi. Suku apapun dalam deret Fibonacci ini dibagi dengan angka sebelumnya, maka akan memiliki hasil bagi kira-kira 1,618 dan seterusnya gitu. Artinya AN dibagi AN-1 itu sama dengan 1,618034 dan seterusnya. Ini sebenarnya deretannya itu infinite gitu. Untuk beberapa suku pertama, ini adalah perkiraan yang sangat longgar ya. Tetapi seiring dengan bertambahnya bilangan tersebut gitu, atau suku KN, hasil bagi akan semakin bertepatan dengan nilai yang unik atau irasional ini gitu. Ya. Di mana rasio antara 1 dan 1,618034 itu dikenal sebagai rasio emas ya. Nah, rasio emas ini yang kemudian akan terdeteksi atau teraplikasi dalam produk-produk biologis maupun dalam produk yang direkayasa oleh manusia gitu. Secara otomatis itu terbentuk kurang lebih mengikuti rasio emas gitu. Ya, rasio emas ya, 1,63 sekian-sekian itu terwujud dalam antara lain ya, dalam tubuh manusia gitu ya. Ya, perbandingan antara lengan ya, dan tangan secara keseluruhan, kemudian perbandingan juga antara ruas badan tertentu ya, yang dibandingkan dengan tinggi badan secara keseluruhan. Selain itu juga muka seseorang ya, termasuk juga antara mata, kemudian hidung, ya bibir ya, dan seterusnya itu mengikuti rasio emas gitu. Apabila diperbandingkan ya, panjang pendeknya gitu. Juga ruas jari-jari, jari jemari itu juga mengikuti rasio emas. Luar biasa ya. Nah, deret Fibonacci juga ya, termanifestasi dalam ini ada buah pinus ya, nanas ya, dan bunga tertentu itu mengikuti pola-pola yang spesifik ya, sebagaimana deret Fibonacci ya.
Ini jumlah cabang atau daun yang terdapat pada ketinggian tertentu pada suatu tanaman, ya. Itu acap kali merupakan bilangan Fibonacci. Demikian juga ini susunan daun ya, yang tersusun dari bawah ke atas itu mengikuti bilangan Fibonacci gitu. Ini tidak hanya sekedar secara faktual seperti itu, tapi secara fungsional ini menjadikan sinar matahari itu bisa masuk ke sub daun yang ada di bawah gitu, dengan susunan yang mengikuti dari Fibonacci tersebut gitu. Juga memaksimalkan gitu paparan air hujan gitu, sehingga tanaman itu dapat tumbuh secara optimum. Golden ratio, ya, rasio emas itu juga muncul di skeong gitu, ya, dan juga kupu-kupu gitu, dimana kalau dalam satu elemen kupu-kupu itu kalau dicermati itu juga memunculkan rasio emas ya, 1,618 sekian gitu. Ini kan luar biasa. Demikian juga pada kromosom manusia ya, juga pertumbuhan populasi kelinci gitu. Itu juga pada garis keturunan lebah jantan ya, itu mengikuti atau selaras dengan bilangan atau deret Fibonacci. Begitu pula dengan bentuk dari galaksi ya, yang melingkar seperti spiral ini ya, juga terpola sebagaimana deret Fibonacci gitu. Juga angin ribut gitu, yang kalau difoto dari angkasa itu kelihatan mempunyai pola sebagaimana bilangan atau deret Fibonacci. Yang kita bicarakan tadi itu kan aplikasi deret Fibonacci terhadap produk-produk biologi ya, yang merupakan ciptaan Tuhan gitu ya. Nah ini uniknya pada kreasi manusia ya, itu juga secara alamiah sesuatu yang dipandang indah itu mengikuti deret Fibonacci atau juga rasio emas gitu ya. Ini dilihat ada menara Eiffel gitu, kemudian lukisan Mona Lisa gitu ya, juga arsitektur ya di bangunan kuno di Athena gitu, itu juga ternyata mengikuti pola deret Fibonacci. Artinya maksud saya seperti ini ya, mungkin secara tidak sadar ya, seseorang yang melukis ataupun membuat suatu kreasi struktur gitu, nah itu secara alamiah yang ada di dalam dirinya, dia memandang suatu keindahan dari suatu desain gitu, desain arsitektur ataupun desain konstruksi, itu yang indah itu ternyata secara alamiah mengikuti deret Fibonacci atau bilangan Fibonacci dan juga rasio emas. Demikian juga dalam dunia bisnis ya, fenomena retracement yaitu di mana nilai suatu saham itu dalam periode tertentu itu juga mengikuti rasio emas gitu, bilangan rasio emas gitu. Oleh karena kemudian disebut dengan retracement Fibonacci. Nah, sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa piranti untuk mengukur suatu objek itu dikategorikan sebagai perancangan cerdas adalah explanatory filter. Ya. Dari bagan terlihat ada objek yang sangat sering atau sudah menjadi biasa. Kemudian meningkat lagi, itu filter pertama. Kedua adalah objek yang ya lumayan banyak dijumpai gitu. Ya.
dikategorikan sebagai kebetulan. Nah, bila lolos dari filter kedua ini, ya, ini maka yang terakhir adalah objek tersebut diuji melalui filter ketiga, ya ini melalui kerumitan spesifik, gitu, ya, atau specified complexity. Nah, objek yang sukses melewati filter ketiga ini diartikan sebagai objek hasil perancangan cerdas, ya, yang mempunyai pola atau pattern yang sangat rumit. Berikut adalah model matematis, ya, dengan pendekatan statistik Fisheurian, ya, atas explanatory filter, gitu, di mana akhirnya didapatkan persamaan kurang lebih sebagai berikut, yang nantinya ke bawahnya itu dipakai atau dipergunakan untuk mendeteksi bahwa deret Fibonacci itu adalah hal yang spesifik dan unik, gitu, yang ada rekayasa atau maksud tertentu dimunculkannya deret Fibonacci atau eksistensi deret Fibonacci tersebut itu bukan sesuatu hal yang umum, gitu. Artinya bukan sesuatu hal yang tanpa adanya rekayasa atau maksud, ya, diadakannya deret tersebut. Nah, ini masih, ya, perhitungan lanjutan, ya, yang sebenarnya juga sudah diringkas dari uraian yang lebih panjang. Tapi anyway, pemirsa tidak usah terlalu dipelajari secara mendetail kecuali bagi yang memang ingin nantinya. Jadi lihat saja kelanjutannya. Gitu. Melalui explanatory filter, ya, dalam hal ini adalah kerumitan spesifik, ya, atau specific complexity, ya, di mana ini dinyatakan dalam bentuk angka logaritmik itu. Nah, ini dipakai sebagai filter untuk mendeteksi, ya, atau bahkan membuktikan bahwa deret Fibonacci dan juga rasio emas, ya, itu adalah hasil yang sifatnya di baliknya itu ada perancangannya, ada perancangan cerdas, gitu. Artinya deret tersebut yang kemudian juga angka emas, rasio emas ini bukan asal-asalan, ya, tetapi ada maksud dan ada rekayasa sehingga angka tersebut muncul, gitu. Nah, dan ini bisa dikatakan sebagai hasil dari sesuatu yang cerdas, ya, super cerdas, ya, sehingga bisa dikatakan sebagai produk dari perancangan cerdas, kurang lebih seperti itu. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa untuk pendekatan yang sifatnya ilmiah, ya, itu juga bisa dipakai untuk sebut saja pembuktian adanya sosok ataupun entitas yang maha kuasa, gitu, ya. Nah, Tuhan. Sedemikian sehingga sebenarnya selain naskah-naskah keagamaan, ya, yang memberitakan ataupun, ya, menuliskan tentang keberadaan yang maha kuasa, nah, ini juga bisa digunakan cara berikutnya, yaitu melalui pembuktian ilmiah, gitu, ya. Nah, dengan deret Fibonacci dan rasio emas ini quote and quote, ya, terbukti adanya suatu hal atau kekuatan yang maha kuasa yang menjadikan deret Fibonacci dan rasio emas itu ada. Ini suatu pendekatan keimanan melalui ranah ilmiah, ya. Kurang lebih seperti itu, walau alam bisawab.
Terima kasih kami ucapkan kepada para pemirsa yang telah menonton tayangan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan.